cinta siapa lagi Bapak Ibu? Betul-betul? Mau cinta siapa lagi kita kalau bukan mau cinta sama Nabi? Mau cinta siapa lagi kita kalau mau bukan keturunan Rasulullah? Betul? Itu para habaib, itu darah-darah Rasulullah. Jangan kau hinakan. Pasti Anda yang menghinakan keturunan Rasulullah, Anda akan hina dunia akhirat. Betul? Siapapun mereka yang para jemaah sekalian sudah menghina ajaran Rasulullah, menghina keturunan Rasulullah, demi Allah kita doakan para jemaah sekalian, mudah-mudahan mereka segera dihinakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli Harun akhi usdud bihi azri wasyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama almar'u ma'aman ahabba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, para sesepuh, para orang tua, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, saudari-saudari yang berbahagia, para asatidzat, para hajjah, para jamaah sekalian, jamaah majelis maulid Musola Sirajul Mubtadiin, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil khusus Bapak Ketua DKM Musola Sirajul Mubtadiin beserta segenap kepengurusannya, Ketua Panitia beserta segenap kepanitiaannya, Al-Mukarram guru kita Bapak Ustadz Syekh Sahroni yang baru saja menyampaikan kata sambutan dan informasi. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah dan manfaat ilmunya. Ketua Yayasan Bustanul Ibad guru kita Bapak Ustadz Haji Ahmad Zaini, orang tua kita Bapak Haji Enang Haryadi, juga Bapak Haji Dalif yang tadi saya beristirahat di kediaman beliau kurang lebih 1,5 jam di sana. Alhamdulillah saya sudah makan semangka di sana tadi, udah ngerokok juga, udah ngeteh, udah macem-macem.
Mudah-mudahan kediaman beliau menjadi tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir banyak guru-guru kita, ada Ustaz Edi Mahfud, ada Ustaz Haji Nuryadin Anwar, ada sesepuh kita Bapak Haji Mesin, Bapak Israil RM selaku pengurus DMI, juga para tim hadroh, para jemaah sekalian, para laskar, jawara-jawara dari Beksi dan jawara-jawara yang lain, para tamu undangan, semuanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Juga wabil khusus yang saya hormati Bapak RT Zainal yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan, cuma suaranya nggak begitu kedengeran ke sana, saya nggak tahu beliau ngomong apa tadi. Mudah-mudahan kita doakan beliau juga selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam hari ini adalah menjadi malam yang sangat membahagiakan kita umat Islam, karena kita dapat menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memperingati hari kelahirannya. Betul? Karena tidak semua umat Islam dapat memperingati Maulid Nabi. Allah takdirkan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat memperingati hari kelahirannya. Dan ini menyenangkan kita, dan ini membahagiakan kita. Sebab kata Nabi, orang yang mengagungkan hari kelahiranku, maka jaminannya gak main-main. Kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Rasulullah sendiri yang akan menolong kita nanti pada hari kiamat dengan syafaatnya yang mulia. Alhamdulillah. Jadi peringatan Maulid ini gak main-main nih. Jaminannya akhirat, jaminannya pertolongan Rasulullah nanti pada hari kiamat. Sekarang kita duduk di sini, kita bermusyawarah sebelum acara pada malam hari ini kita gelar, betul? Kita bermusyawarah, kita rapat, kapan nih kita Maulid, kapan nih kita melaksanakan Maulid Nabi. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat memperingati Maulid dengan cuaca yang cukup cerah, sehingga insya Allah pulang dari sini kita membawa ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Maka salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, karena ada kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan. Pertama, ada kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, ada kewajiban kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, ada kewajiban untuk jiwa kita. Apa kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban kita kepada Allah adalah menjalankan rukun Islam yang 5, melaksanakan rukun iman yang ada 6. Betul? Yang penting itu tuh. Jadi kita jalankan rukun Islam yang 5 tuh. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, melaksanakan ibadah. Kalau satu aja ada yang kurang, itu gak bakalan selamat kita dunia akhirat. Sholatnya rajin, tapi zakat enggak, ya enggak selamat. Atau zakatnya banyak, haji bolak-balik, puasa rajin, sembahyang kagak. Ada di sini kagak sembahyang? Banyak. Banyak coba sekalian. Ya, tapi saya yakin di sini semuanya orang-orang ahli ibadah semuanya. Ya Robbal, itu harus kita lakukan itu, karena itu pokok ajaran umat Islam. Rukun Islam jalankan dengan benar.
Syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan ibadah hajinya. Satu aja ada yang kurang, zakat aja tidak ditunaikan, maka pasti akan mengundang bencana di berbagai macam daerah. Makanya para jemaah sekalian, dimanapun itu, selama negara, selama masyarakatnya masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat, maka musibah itu tidak akan berhenti para jemaah sekalian. Betul? Pasti. Karena zakat itu adalah bisa menahan bencana. Sekarang banyak nggak yang nggak zakat? Banyak. Perusahaan-perusahaan besar, dia pajak dia bayar, zakat belum tentu dibayar. Betul-betul. Makanya zakat. Jadi zakat itu untuk membersihkan harta kita. Kewajiban kita kepada Allah, rukun Islam jalankan, rukun iman jangan tinggalkan. Yang kedua, ada kewajiban kita kepada diri sendiri. Apa kewajiban kepada diri sendiri? Bahwa diri kita punya kewajiban untuk orang lain. Karena itu ketika kita di masyarakat, lakukan kewajiban itu. Tolong menolong, itu kewajiban kita. Jual beli, ada yang dijual, ada yang beli. Cuma kalau kita jualan kagak ada yang beli juga kagak jadi jualan, bangkrut kita. Betul. Jual beli itu kewajiban kita tuh. Tolong menolong, ada yang menolong, ada yang ditolong. Hutang piutang, ada yang hutang, ada yang ngutangin. Kira-kira di sini banyak yang ngutangin apa yang hutang? Ada yang punya hutang? Banyak. Yang agak sembahyang banyak, yang punya hutang banyak, yang sedikit apa ini? Ya. Itu pasti jangan sekalian ya. Jadi manusia itu tuh jual beli, utang piutang, tolong menolong, bantu membantu, itu kewajiban kepada diri kita. Ada kewajiban untuk jiwa kita. Apa itu? Kewajiban kita untuk memperbaiki akhlak, kewajiban kita untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli ilmu semua, amin. Bu, Pak, dulu nih malaikat sempat ngagul. Malaikat, ngerti ngagul? Ngagul bahasa kita apa? Malaikat pernah ngomong begini nih, bicara ilmu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Kata malaikat tuh. Kata malaikat, kami itu selalu bertasbih. Saya itu selalu memuji kepada Allah, kata malaikat. Sebelum manusia diajarkan ilmu, malaikat paling pinter. Karena malaikat itu kerjaannya selalu bertasbih, selalu bertahmid, mensucikan Allah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang tugas malaikat itu tugasnya ibadah aja, coba sekalian. Jadi malaikat itu pernah membanggakan dirinya, saya ini kerjaan saya cuma bertasbih dan memuji kepada Allah. Dia ngagul tuh. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam diajarin apa aja sama Allah. Akhirnya Nabi Adam apa aja tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nabi Adam diajarkan tuh, wa 'allama Adamal asma'a, dan Allah mengajarkan Nabi Adam al-asma'a, semua nama. Semua nama diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kalau malaikat nggak diajarin. Nabi Adam sebagai manusia diajarkan oleh Allah semua nama. Adam, yang di atas namanya langit, yang kamu injak namanya bumi. Adam, di atas kepala namanya rambut, di bawah rambut namanya kepala, di bawah kepala namanya jidat, di bawah jidat namanya alis, di bawah alis namanya hidung,
di bawah hidung namanya bibir, di bawah bibir namanya janggut, di bawah janggut namanya leher, di bawah leher namanya pundak, kiri kanan pundak namanya tangan, di bawah pundak namanya dada, di bawah dada namanya perut, di bawah perut namanya pusar, di bawah pusar namanya berok, di bawah berok namanya jangan disebut. Semua tahu. Adam, ini pohon ini pohon itu air, itu binatang ini, semua jemaah sekalian. Begitu Nabi Adam diajarkan semua ilmu pengetahuan, langsung jatuh mental tuh malaikat jemaah sekalian. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'al. Ya Allah, saya nggak punya ilmu apa-apa. Padahal tadi ngomongnya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Ilmu saya cuma sedikit, kalah sama manusia. Jadi pertanyaan saya para jamaah sekalian, sebetulnya malaikat sama manusia lebih hebat mana? Lebih hebat mana? Awas bebek dia malaikat Israel dengar mati itu. Jadi hebatnya manusia karena apa itu? Karena ilmu. Maka mudah-mudahan pulang dari sini dapat ilmu yang bermanfaat. Sampai malaikat saja minder tuh sama Nabi Adam. Ketika Nabi Adam semua diajarkan jamaah sekalian semua ilmu pengetahuan. Terbukti para jamaah sekalian, apa sekarang yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia? Manusia bisa bikin pesawat, manusia bisa bikin kapal, manusia bikin macam-macam alat transportasi, manusia bisa bikin hebat infrastruktur, betul? Manusia bisa bikin makanan, ada cobro, ada misro, ada bisa goreng segala macam. Malaikat pernah bikin misro? Nggak bisa. Betul-betul. Hebatnya manusia. Alhamdulillah. Jamaah sekalian. Cuma persoalannya kalau kita bicara ilmu, para jamaah sekalian, beda tuh. Makanya ilmu itu macam-macam. Ada ilmu yang didapat langsung dari Allah. Namanya ilmu apa tuh? Ilmu laduni. Ada ilmu yang kita dapat dari manusia. Ya ilmu-ilmu yang kita dapat dari guru. Prosesnya dengan cara mengaji. Malaikat belajar sama Allah, langsung sama Allah. Para nabi dan rasul belajarnya sama siapa? Langsung kepada Allah. Manusia gak bisa langsung belajar kepada Allah, gak bisa langsung belajar kepada para nabi, tidak bisa langsung belajar kepada para rasul. Jemaah sekalian, manusia kita nih orang awam belajarnya kepada para alim ulama kita. Karena itu para jemaah sekalian, karena kita punya kewajiban belajar kepada ulama, maka hidupkan majlis-majlis taklim, hidupkan majlis-majlis ulama, baik yang ada di masjid maupun yang ada di musola-musola. Sekarang saya tanya, jawab biar kompak. Siap hidupkan majlis para ulama? Siap hidupkan majlis taklim? Siap siarkan masjid? Siap siarkan musola? Siap jaga ulama? Siap jaga guru-guru kita? Takbir! Sallu ala Nabi! Alhamdulillah. Di sini kalau pengajian hari apa nih? Malam Jumat. Ini kalau ngaji sebanyak ini kagak nih? Pengajian malam apa di sini? Malam Jumat. Kalau di masjid malam apa ngaji? Malam Rabu. Tadi di sini banyak yang ngaji nggak? Hah? Banyak yang ngaji, banyak kagak ngaji? Brengsek lu. Kata tadi siap katanya. Nah, mudah-mudahan nih pulang maulid, kelar maulid, besok pengajian malam Rabu jamaah sekalian, mau mingguan, mau bulanan, ayo siarkan masjid-masjid kita. Amin. Sebab para jamaah sekalian, umat manapun di luar Islam pasti akan gentar kalau seandainya melihat umat Islam bersatu, saudara, betul? Tapi kalau seandainya umat Islam sudah bercerai-berai, umat Islamnya sudah tidak kompak, umat Islamnya sudah menjadi sempalan-sempalan kecil, maka mereka akan semakin berani untuk menghancurkan
memajukan umat Islam di Republik Indonesia ini, saudara sekalian. Betul? Maka jaga kampung kita, jaga kampung halaman kita. Nah, kemarin itu tadi diceritakan sama sesuai di jamaah sekalian. Dia katanya bungkusnya ngajarin ngaji jamaah sekalian. Ternyata diajarkan tentang ilmu-ilmu yang di luar Islam. Na'udzubillahi min. Untung di kampung kita masih ada ustaz. Untung di masyarakat kita masih ada kiai, masih ada ustazah, masih ada pemuda-pemuda yang siap berjuang untuk Islam. Alhamdulillah. Siapapun mereka yang mengganggu agama kita, siapapun mereka yang mengganggu akidah kita, kita umat Islam pasti akan siap berada di barisan terdepan untuk melawan yang ingin coba-coba menghancurkan Islam. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semua ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi. Jadi satu, dengan peringatan Maulid para jamaah sekalian, maka jangan lupa ada 3 kewajiban yang harus kita laksanakan. Kewajiban kita kepada Allah, menjalankan rukun Islam dan rukun iman. Yang kedua, kewajiban untuk diri kita sendiri, saling bantu, saling tolong satu sama lain dalam muamalah, dalam bermasyarakat. Yang ketiga, kewajiban untuk jiwa kita, yaitu perbaiki akhlak dan tingkatkan ilmu pengetahuan agama kita. Insya yang kedua, bahwa dengan kita memperingati Maulid, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan hanya peringatan Maulid ini hanya sebatas seremonial, jangan hanya sebatas acara peringatan. Betul? Betul? Tetapi para jamaah sekalian, peringatan Maulid yang kita laksanakan ini dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap apa yang beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Sebab apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti benar. Betul? Karena yang Rasulullah sampaikan itu para jemaah sekalian, semuanya berdasarkan wahyu, semuanya berdasarkan firman Allah, dan tidak ada satupun yang disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu Al-Quran yang bicara, itu Al-Quran yang firmankan para jamaah sekalian, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, kecuali yang Rasulullah katakan semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah jangankan berbuat maksiat, Rasulullah jangankan berbuat dosa, berbuat jelek aja gak pernah. Lain sama kita, lain sama kita. Kita pasti semua pada punya masa lalu. Rasulullah dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai jadi nabi, jadi rasul, itu nggak pernah Rasulullah punya catatan dosa, nggak pernah punya catatan buruk, nggak pernah punya catatan maksiat jemaah sekalian. Kalau kita banyak nggak? Banyak. Sekarang aja dia jadi ustadz, ya dulu mah tukang nyolong sendal di masjid. Sekarang aja dia jadi RT, dulu mah tukang nyolongin mangga itu. Sekarang aja dia jadi wali kota, sekarang aja dia jadi gubernur. Ada riwayatnya itu, betul? Kadang-kadang jadi ustadz juga masih suka blunder terus. Ada riwayatnya, ada riwayatnya. Tapi kalau Rasulullah SAW nggak ada, nggak pernah kedengeran cerita Rasulullah mencuri kurma,
Nggak pernah kedengaran Rasulullah pernah bunuh orang. Nggak pernah kedengaran cerita Rasulullah pernah maki-maki orang. Kita pernah berantem. Kita pernah salah. Betul? Nggak di mana-mana ada. Yang namanya ustaz sama pernah berantem sama bini. Kadang-kadang main ubur-uburan di depan rumah. Pernah. Ya, ustaz pernah nggak berantem sama istrinya? Pernah, jemaah sekalian. Pak RT pernah nggak ribut sama bini? Lagi. Pernah. Ya, kita semua ada catatannya. Ustazah pernah nggak ribut sama suaminya? Pernah. Bahkan kadang-kadang ada ustazah yang songong banget sama laki. Ya Allah, tentang ustazah pulang ceramah dapat berkat, laki suruh nenteng berkat. Bang, mau berkat tuh bang? Tapi udah bosnya, lu udah yang berkat, gak udah gue gamparin lu ya. Laki mau digamparin terus. Jadi gitu ya. Laki domel-domelin mulu, jangan. Dulu kadang-kadang kan ada di masyarakat, ada bini yang berani banget sama laki. Ada nggak di sini bini yang berani sama laki? Mentang-mentang lakinya rada oon, laki domel-domelin mulu. Bercanda sama laki, pala laki jegugin banget. Najis itu. Ya Allah, sama laki berani banget nyuruh. Iya, kadang-kadang ada itu istri yang berani banget nyuruh sama lakinya. Iya, lakinya yang satu emang kata ya begitu tuh. Jadi kita kalau nikah, kalau kalian yang bagus itu perempuan yang demen sama suami, jangan laki yang demen sama perempuan. Itu kalau misalnya dalam rumah tangga, kalau yang demen itu lakinya bukan bininya, habis dibantai itu laki. Dia kagak ladenin, gue takut ditinggal pergi. Idealnya begitu tuh. Jadi laki disuruh-suruh mulu, suruh ngangkatin jemuran, suruh lepis, suruh neriska, suruh ngepel, suruh nyapu. Lakinya iya aja. Kadang-kadang mau kemana-mana suami gak berani ngelawan. Bang, saya mau ngaji, lakinya iya. Saya mau ke majlis salim, iya. Saya mau arisan, iya. Saya mau dipakai sama abang-abang, iya juga jadi suami. Belum. Tanya, kalau seandainya istri mau kemana, bang saya mau ngaji, ngaji sama siapa? Sama ustadz ini, pulangnya jam berapa? Tanya jamaah sekalian, jangan di-iya-iyain aja, nggak boleh. Dayus namanya. Kalau seandainya ada suami yang tidak pernah ada rasa cemburu sama istri, itu dayus namanya, bahaya. Jamaah sekalian. Tapi jangan terlalu cemburu juga. Ada bini yang cemburuan banget sama laki. Sekarang makan gitu. Tanya nih, bang di mana? Lagi ngaji, coba PC. Di masjid bang, iya di masjid. Begitu foto jamaah sekalian, backgroundnya hordeng sama mukena aja. Mana ada masjid hordengnya? Ada jamaah sekalian. Ya Allah. Suami juga begitu, harus ada rasa cemburu sama istri. Kalau seandainya istri sudah dandan berlebihan, hati-hati saudara. Hati-hati itu, bini kalau bisa dandan udah berlebihan, alis udah lempeng banget kayak kereta. Kadang-kadang melengkung kayak tikungan puncak. Kadang-kadang begitu lah, istri sama suami kadang-kadang udah kalah kita, bang, kalah. Bini mah biar pakaiannya coba lihat tuh. Kalau ngaji, mutang-mutang dilakonin. Ada bapak-bapak maulid ngutang pakaian, kagak ada. Emang ibu mau tukang utang. Ya Allah, mudah-mudahan utangnya pada lunas deh, amin. Tuh kan amin, uang utangnya banyak. Ada sekali ya Robbal. Amin makin kencang aja tuh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita wajib taat sama Nabi? Mutlak, ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak, wajib jemaah sekalian. Gak perlu kita tanya, sholat wajib, gak perlu, kenapa harus sholat? Zakat wajib, kenapa harus zakat? Jangan banyak nanya. Tapi wa ulil amri, taat kepada ulil amri, lihat dulu bagaimana perintahnya. Kalau perintahnya itu bisa menyengsarakan rakyat, maka perintah itu wajib kita tolak, betul? Itu kalau ulil amri, kalau taat sama pemerintah, jamaah sekalian lihat dulu perintahnya bagaimana. Belum tentu benar jamaah sekalian. Tapi kalau Muhammad Rasulullah udah pasti benar. Kenapa? Yang pilih Nabi Allah jamaah sekalian. Dan Allah pilihannya nggak mungkin salah. Rasulullah para jamaah sekalian memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dan itu selamanya tidak pernah akan diamandemen jamaah sekalian. Kenapa? Itu sudah pilihan Allah.
Pilihan Allah gak bakalan salah. Al-Ka'bah Baitullah Yahtarullah. Ka'bah dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai Baitullah. Siapa yang milih? Allah. Dan Ka'bah gak bakalan pindah, karena Allah udah pilih, paten jemaah sekalian. Gak ada orang pulang haji lalu balik lagi, Ka'bahnya pindah, di mana? Karena pilihan Allah tidak mungkin salah, betul? Tapi kalau pilihan manusia pasti masih ada kemungkinan salah. Kita pilih istri kita pikir kali dulu ini wanita pujaan hati. Padahal kita sudah puji-puji itu istri kita, sayang. Tatapan matamu begitu tajam bagaikan tatapan mata elang. Dagumu bagaikan lebah bergantung. Kilauan rambutmu bagaikan kilauan pedang sahabat Ali. Bodimu kijang panter, kakinya panjang, pantatnya muter. Ini sabahar. Sayang, aku ini senang membaca buku. Kenapa? Karena buku adalah jendela dunia. Kau begitu, dan duniaku adalah kamu, sayang. Kita rayu-rayu dulu tuh kekasih kita, calon istri kita. Cintaku tidak akan bisa berhenti, sayang, seperti aku tidak bisa menahan mencretku yang tidak mau berhenti. Ya Allah, cinta disamain sama mencret. Ada pembicaraan yang bersifat hawa dan nafsu, keinginan yang meledak-ledak jemaah sekalian. Tapi Rasulullah, kenapa wajib kita taati secara mutlak? Sekali lagi jemaah sekalian, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Makanya manusia mah tempatnya salah. Tempatnya apa? Yang namanya tempat. Kan tempat mah, yang namanya tempatnya salah. Yang namanya tempat kan apa aja ada. Contoh tempat sampah, apa juga masuk di situ. Ada sampah plastik, ada sampah sayuran, ada teh bocah dibungkus di plastik, masuk situ. Namanya juga tempat. Sama kesalahan kita, apa juga ada. Manusia mah tempatnya salah. Kadang-kadang salah sama orang tua, salah sama anak, salah sama tetangga, salah sama suami, salah sama istri, salah sama pimpinan, salah sama atasan, salah sama saudara. Manusia mah tempatnya salah. Betul? Makanya Nabi itu, para jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang dijamin masuk surga. Tapi sedemikian tawaduknya Rasulullah dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, Rasulullah masuk bersih dari dosa, tapi Rasulullah tidak pernah kurang sehari semalam membaca istighfar sab'ina marrah, 70 kali. Baca istighfar berapa kali? 70 kali, gak pernah kurang. Kita berapa kali baca istighfar? Kadang-kadang kita habis sembahyang, assalamualaikum, pletet, merah. Sekalinya baca subhanallah udah buru-buru, bukan subhanallah, subhanallah ban dalam. Bener, alhamdulillah, apaan alhamdulillah? Lokbar, apaan lokbar? Yang benar jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia masuk, manusia bersih dari dosa, manusia bersih dari kesalahan. Tapi sehari semalam Rasulullah tidak pernah kurang membaca istighfar 70 kali. Betul? Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya. Coba aja lihat untuk sambutan tuh, menunjukkan manusia punya salah. Ketika sambutan Ustaz Zainal, PRT Zainal maksudnya ya, Ustaz Suhendi, ya kan. Pokoknya kalau sambutan mau ceramah juga, begitu selesai ceramah, demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya.
pribadi. Kan begitu tuh. Itu kesimpulannya bahwa manusia memang punya salah. Betul? Panitia sambutan, mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini, di sana salah, di sini salah. Itu kan sebetulnya kurang ajar begitu itu. Kita udah datang, kita dikata salah. Kadang-kadang nggak terasa orang ngomong. Mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini, di sana salah, di sini salah. Kita datang disalahin kita. Itu panitia kan egois begitu. Kadang-kadang begitu. Sudah salah ngomong, tapi nggak terasa jemaah sekalian. Ya. Untuk acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan, oleh Kiai Fulan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Saya nggak usah ceramah sebetulnya. Karena yang dipersilakannya waktu sama tempat, bangku, dinding. Ya. Itu dari situ aja tuh jemaah sekalian. Itulah manusia. Apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon dimaafkan. Padahal kita nggak tahu kesalahannya apa, emang salah lu apa mau gua? Begitu ya. Tapi dia udah ngomong tuh apabila ada kesalahan, apabila ada, kalau ada, kan kita nggak tahu. Emang dia salah apa sama kita? Nah kita terima kasih banget di sini kasih semangka, kasih pisang. Dari tadi tuh pisang udah caplok masih badrun. Ya, semangka habis, pokoknya kalau makan tuh nanti nggak habis sudah. Luar biasa. Itu menandakan bahwa manusia tempatnya salah dan dosa. Karena itu kita para jemaah sekalian jangan terlalu mengkultuskan manusia, betul? Manusia pasti punya salah, kebenarannya tidak ada yang bersifat mutlak. Siapa kebenaran yang mutlak para jemaah sekalian? Manusia. Hanya satu manusianya, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah semakin dihina para jemaah sekalian. Rasulullah bukan semakin hina tapi semakin mulia. Rasulullah semakin dicela, Rasulullah bukan semakin rendah tapi semakin agung, betul? Rasulullah semakin direndahkan bukan semakin rendah tapi semakin bertambah besar. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah bukan dari manusia, kebenaran Rasulullah datangnya dari Allah Subhanahu. Hari ini para jamaah sekalian kita memperingati peringatan maulidnya manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang paling sempurna ibadahnya, manusia yang paling sempurna ibadah sholatnya, paling sempurna ibadah hajinya, paling sempurna ibadah puasanya, Nabi besar kita Muhammad. Yang ketiga para jamaah sekalian, nah itu yang kedua. Jadi yang kedua jemaah sekalian, bahwa jangan peringatan maulid ini hanya menjadi seremonial saja, tapi insya Allah bisa berubah menjadi spiritual. Karena maulid sifatnya adalah ritual, acaranya seremonial, tujuannya adalah ritual. Saya ulang, peringatan maulid sifatnya ritual, acaranya seremonial, tujuannya spiritual. Peringatan maulid sudah dari dulu, bukan baru sekarang, betul? Siapa pertama yang memperingati maulid? Ya sahibul maulid. Siapa yang pertama memperingati maulid? Sahibul maulid. Siapa sahibul maulid? Huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi jemaah sekalian, dengan cara berpuasa pada hari kelahirannya dimulai dari Rasulullah SAW. Makanya semalam saya Ustaz rapat di forum menjaga alim ulama. Di dalam rapat itu saya tutup dengan doa. Saya bilang sama panitia, mudah-mudahan nih kalian malam hari ini bersusah payah, bekerja keras untuk memperingati maulid. Mudah-mudahan kalian panitia, saya bilang semuanya bisa langsung berziarah ke makam Rasulullah SAW.
Tidak hanya semalam panitia, hari ini jamaah sekalian, malam hari ini. Mudah-mudahan ketua panitia beserta panitia, ibu bapak semua yang sudah berkorban tenaganya, hartanya, pikirannya semua, kita memperingati Maulid pada malam hari ini. Semua yang hadir pada malam hari ini, suatu saat cepat atau lambat, mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya Rob, kemarin saya ngumpul sama panitia, membahas anggaran, konsumsi berapa, ini berapa, tenda berapa, sound system berapa, ceramah berapa, segala macam. Ya Rob, susah banget saya ngumpulin duitnya. Proposal, ini pada sobek ya. Kadang-kadang saya datang minta bantuan, ada yang nyautin, nah, kemarin udah Maulid, ini Maulid lagi, ya. Susah luar biasa. Saya udah siapkan waktu saya. Pagi saya keliling, malam saya rapat lagi. Begitu saya melaksanakan acaranya, hujan agak masuk. Ya Allah, menas banget saya ngeliat ambulan saya keluar pada bahasa semua. Sound system sampai saya kurung-kurungin pakai terbang. Tenda yang udah saya pasang hancur berantakan. Kue bolu kesiram air hujan, ya Allah, habis pada belakang. Tapi saya ikhlas ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho demi untuk saya memperingati hari kelahiran Nabi saya yang mulia. Biarin saya sekarang lelah, biarin sekarang saya capek. Ini gak seberapa dengan perjuangan Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya gak ada Nabi, mungkin saya tidak seperti ini. Kalau seandainya gak ada Rasulullah, saya tidak beriman kepadamu ya Allah. Seandainya saya tidak ada Rasulullah, mungkin saya sudah jadi kafir, betul? Seandainya tidak ada Rasulullah, mungkin saya tidak akan menghadap kiblatmu. Seandainya tidak ada Rasulullah, mungkin saya tidak pernah datang ke masjid. Mungkin saya tidak kenal kiai, mungkin saya tidak kenal habib, mungkin saya tidak pernah mencium tangan habaib, mungkin saya tidak pernah mencium tangan para ulama. Dengan sebab Nabi yang kau utus ke dunia ini, saya sampai beriman kepada engkau. Saya ridho, saya capek, saya rapat. Maka sampai sekarang saya akan terus bersemangat. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat, harapan saya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Nah, maka itu kepada para panitia saya pesan di mana saja, umat Islam khususnya di Kelurahan Harapan Baru, umat Islam di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, mereka anda yang berjuang menjadi panitia, jangan pernah merasa kecil hati. Nanti balasannya para jemaah sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dimuliakan dengan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Siap semangat terus siarkan Islam, siap terus semangat bela ajaran Rasulullah, siap terus jaga keturunan Rasulullah, siap jaga para habaib, siap doakan IBHRS segera bebas. Takbir, sallu ala Nabi. Kita mau cinta siapa lagi Bapak Ibu? Betul-betul? Mau cinta siapa lagi kita kalau bukan mau cinta sama Nabi? Mau cinta siapa lagi kita kalau mau bukan keturunan Rasulullah, betul? Itu para habaib, itu darah-darah Rasulullah. Jangan kau hinakan. Pasti Anda yang menghinakan keturunan Rasulullah, Anda akan hina dunia akhirat, betul? Siapapun mereka yang para jemaah sekalian sudah menghina ajaran Rasulullah, menghina keturunan Rasulullah, demi Allah kita doakan para jemaah sekalian, mudah-mudahan mereka segera dihinakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir, sallu ala Nabi. Jadi para jemaah sekalian gak main-main. Jadi peringatan Maulid ini untuk menggapai cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada artinya apa-apa kita kalau gak ada Nabi. Tidak ada artinya apa-apa kita kalau tidak ada keturunan Rasulullah, betul? Alhamdulillah di Indonesia ini masih banyak ibu, bapak, anak-anak muda, para habaib, keturunan Rasulullah. Kita masih bersyukur para jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada keturunan Rasulullah.
Mereka-mereka yang belum cinta kepada Nabi, mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya supaya cinta kepada Rasulullah. Mereka-mereka yang belum cinta kepada Imam Besar Habib Rizik, mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk mencintai Imam Besar Habib Rizik Sihab. Amin. Ya Rabbal. Demi Allah, saya mahabbah dengan beliau, saudara. Kenapa? Beliau bukan penjahat. Beliau nggak pernah merugikan negara, betul? Pernah, jemaah sekalian. Karena itu kita umat Islam doakan keturunan Rasulullah. Di mana? Di sini kita ini. Di peringatan Maulid ini kita peringati hari lahirnya Rasulullah. Rasulullah akan menangis kalau seandainya keturunannya disakiti oleh umatnya. Kita jangan jadi bagian yang menghujat. Kita jangan jadi bagian para jemaah sekalian yang membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingin menjadi bagian orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya yang bilang, bukan. Almarhum aman ahabba. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pada jamaah sekalian, ada sahabat yang kulitnya hitam memeluk Rasulullah. Dia peluk Rasulullah, gak dilepasin pelukannya. Apa kata orang hitam itu? Wahai Rasulullah, saya bukan keturunan engkau, saya bukan bangsa Quraisy. Bagaimana saya nanti bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Padahal saya bukan keturunan Nabi, saya jauh kasta dengan engkau, saya bukan keturunan engkau ya Rasulullah. Nabi bilang, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Walaupun kita gak pernah ketemu sama Nabi, Pak, gak pernah kita ngimpi ketemu sama Nabi. Ibu pernah ngimpi ketemu sama Nabi? Ngimpi ketemu kuntilanak pernah. Ya ibu mau saya sedih, dia ketawa, gak jadi gue sedih ya. Gak pernah kita ngimpi ketemu Nabi, gak pernah jemaah sekalian. Tapi walaupun kita gak pernah lihat Nabi, gak pernah kita bermimpi ketemu dengan Rasulullah, hari ini para jemaah sekalian, kita nyatakan jemaah sekalian bahwa kita adalah orang-orang yang sangat cinta dengan Rasulullah. Maka mudah-mudahan nanti pun kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Semua salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibi. Yang keempat para jemaah sekalian, bahwa kalau kita cinta kepada Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kalau kalian cinta kepada Allah, sekarang saya tanya, cinta tidak dengan Allah? Fattabi'uni, ikuti Nabi. Bagaimana cara ngikutin Nabi? Bagaimana supaya kita dicintai Nabi? Cintailah apa yang dicintai oleh Nabi. Nabi senang sholat jamaah. Kalau kita mau dicintain sama Nabi, ya kita juga harus senang sholat jamaah. Nabi senang sodako. Maka kalau kita mau dicintai sama Nabi, kita juga harus senang sodako. Nabi senang anak-anak yatim. Kalau kita mau dicintai Nabi, maka kita juga harus senang dengan anak-anak. Alhamdulillah, Masjid Busanul Ibad Kelurahan Harapan Baru tiap tahun kita nyamtuin anak yatim, betul? Bukan hanya yatim, piatu juga. Bukan hanya yatim piatu, sampai janda-janda duafa juga dapat. Betul? Betul. Cuman ada yatim, ada piatu. Sering saya sampaikan, Bapak saya ingetin, kalau anak yatim itu kan sunnah rambutnya diusap. Ada yatim, ada piatu. Kalau usap rambutnya anak yatim dari depan ke belakang, itu yatim. Di sini. Kalau piatu dari belakang ke depan. Kalau yatim piatu diusap-usap tuh. Kumpulin anak-anak yatim tuh bulan Muharram. Kalau perlu dalam acara Maulid nggak apa-apa jemaah sekalian. Kasih yatim tuh 100.000, 100.000. Jangan yatim doang.
Ingat, janda-janda tua, sian. Kumpulin janda-janda tua, kasih 100.000, 100.000. Wah, girang dia pulang maulid. Janda-janda muda, sejuta. Wah. Ini beda. Jadi janda tua cepet, janda muda sejuta. Setuju? Dasar mata janda loh. Sekalian ya. Ini Badrun setuju, kata Badrun. Kencing belum lempeng juga bro. Janda lagi. Jadi para jamaah sekalian, alhamdulillah ya, malam hari ini musola Sirajul Mubtadiin yang tadi sudah disampaikan sedikit riwayat sejarah oleh guru kita Ustaz Syahrini Syahroni. Yang jelas kita umat Islam khususnya di Kelurahan Harapan Baru di bawah naungan induk dari Masjid Bustanul Ipan. Musola adalah unit jamaah sekalian. Sekarang ada yang lebih besar berskala nasional, namanya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Semakin luas jemaah sekalian, kepentingan umat Islam dijaga di situ. Kenapa? Sudah jadi Dewan Masjid Indonesia. Artinya apa? Seluruh informasi tentang agama mungkin nanti akan bersinergi jemaah sekalian. Satu sama lain akan saling berkoordinasi untuk melengkapi sebagai dakwah kita di tengah-tengah masyarakat. Satu yang kita minta para jemaah sekalian, mudah-mudahan Dewan Masjid Indonesia, para jemaah sekalian, ini menjadi rumah besar umat Islam untuk mensiarkan agama di Republik Indonesia ini. Setuju? Setuju? Dewan Masjid Indonesia ini, para jemaah sekalian, menjadi rumah besar, rumah Allah yang besar para jemaah sekalian di Indonesia ini untuk lebih kita mengembangkan syiar dan kepentingan umat Islam. Kenapa para jemaah sekalian? Sebab kepentingan Islam harus dibela bukan hanya saat kita hidup, sampai dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum. Kita tidak mau para jemaah sekalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dan benteng pertahanan umat Islam ada di dalam masjid-masjid, di dalam musola-musola, di majelis-majelis taklim. Dan alhamdulillah pemerintah kita para jemaah sekalian sekarang ini sudah ada yang namanya itu Dewan Masjid Indonesia, yang dari tingkat ranting, tingkat cabang, dan tingkat lain-lain para jemaah sekalian, mudah-mudahan membawa kepentingan yang murni, membawa kepentingan yang tulus, membawa kepentingan yang lurus untuk kepentingan umat Islam. Kenapa? Kalau sudah bicara kepentingan umat Islam, maka insya Allah akan menjadi kepentingan bangsa dan negara. Siap bela agama, siap bela agama, siap bela negara, siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir, sallu ala Nabi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.